Assalamualaikum. Bong. Ya saha. Gua jaga. Saha ngaranna. Siapa namanya? Siapa? Sini. Aku tarik tangannya ini. Lu aja bego. Mau ngobatin. Saya masih kasih kesempatan. Keluar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rollimates. Sekarang kita lagi ada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kita tadi dapat telepon dari Ibu Karolin, dia lagi membutuhkan kita untuk menyelesaikan masalahnya. Yuk, kita langsung aja. Ya, sahabat, kita udah ketemu sama Ibu Karolin ya. Iya. Bersama suaminya. Ya mungkin kita langsung aja ya. Ya kira-kira apa yang Ibu rasain ya? Gitu. Gini ya. Saya kan sebelumnya udah rukyah juga. Ya. Diantar sama suami. Kelar syuting tukang ojek Mengkolan gitu. Saya selalu konsultasi sama suami gitu kan. Kok badan aku nggak enak begini selalu cerita Ya. apapun itu. Cuma setelah mungkin ya 2 tahun setelah saya nikah, kadang kaki dari sini ke sini panas. Itu kadang mertua ini ngobatin gitu ya, pakai air anget atau apa gitu. Udah di rukyah, udah kadang saya kesurupan sendiri kata suami. Ya. Bukan diri saya gitu. Betul. Kadang sampai 4 jam lamanya saya kesurupan. Cuma udah habis sebulan ini gatal. Ya. Maaf buat semuanya, maaf. Ini seluruh badan ini gatal sampai selangkangan semua. Saya coba berusaha di lokasi juga. Coba saya konsultasi sama orang yang bisa gitu, saya nggak diem. Ternyata pimpinan saya bilang ini ada yang ngirim gitu, dan sampai gatal gudik itu kayak koreng, dan bukan banana ya, jadi kayak kena api gitu, banyak Ya, semua. kayak melepuh gitu ya. Ya, bukan satu, ini sampai di sini aja. Kata suami saya mungkin alergi gitu. Ya. Akhirnya saya coba di rukyah, dikasih air gitu di tempat kerja. Alhamdulillah lambat laun sembuh gitu. Tapi cuma ya itu gatal terus kayak gini berbekas tuh. Ada apa gitu. Akhirnya puncaknya mungkin saya kemarin emosi hebat, suami juga emosi hebat, sampai di baratnya saya nggak pernah ngelihat dia itu kayak kesetanan. Sampai maaf ya, sampai dia tuh maunya kayak saya kayak mau bunuh. Selama rumah tangga nggak pernah. Oke. Baru itu saya rasain gitu, beda banget. Suami saya yang saya kenal dengan sekarang tuh jauh banget. Kalau masalah gatal-gatalnya udah pernah periksa ke medis? Udah, ke dokter? gue tanya sama suami, cuma kolesterol ya, cuma kolesterol doang. Kolesterol doang katanya. Tapi kepala ini sakit. Dan belakang aku selalu bilang sama suami aku, yang tolong tramelin. Dia kan bisa cuma giniin badan saya gitu. Udah enak, abis gitu nanti malam kumat lagi. Duh sakit banget, dikasih minyak sama dia. Tapi nggak sembuh juga. Sampai saya bilang, kerokin dong sama sebelah rumah. Udah dikerokin, nggak sembuh juga. Saya cuma akhirnya teman, udah Allah alam aja, pasrahin sama Allah. Saya sering konsultasi sama Ustadz Solihin. Ya emang beliau juga guru buat saya, selalu ngajarin saya tentang
ngaji tentang apa kalau saya zikir di lokasi, walaupun saya sholat jarang gitu kan, tapi beliau selalu ngajarin apapun itu. Beliau lah yang nyaranin saya coba ke tim Rolling Magic ini, coba deh katanya gitu kan. Siapa tahu ada solusinya gitu, karena kalau aku ngeliat kamu nggak mungkin kayak gini terus, karena udah sering. Ini tuh panas. Ya jadi sahabat, kalau yang saya lihat dia bukan kiriman ya, bukan kiriman, tapi sosok ini datang karena sikap Ibu Caroline sendiri gitu, dia datang. Jadi emang tadi yang Ibu Caroline bilang, kata orang itu kiriman, kalau yang saya lihat ini bukan kiriman, tapi emang datang sendiri nempel gitu. Makanya kalau ini udah nempel, energinya kotor kan, energinya kotor, jadi bawaannya gatel nih, gatel. Kalau udah gatel nggak ketahan ya gatelnya. Terus kalau ya oke, kayaknya kita langsung atasi dulu, soalnya udah terjadi benturan. Beliau udah alhamdulillah. Sok ibunya ikhlasin, berdoa sama Allah, ya Allah, keluarkan semua energi negatif yang ada di badan saya. Assalamualaikum. Ini siapa ya? Aki lain. Eyang di mana ya? Di mana? Abi dong jaga. Ngajaga saha. Neng, Nah, ngajaga gitu. ambak aing. Kunaon, ambek kunaon. Sok jelaskeun. Meh aya jalan keluar. Aya solusi. Ambek kunaon? Ambak aing. Kunaon? Ambek ku sifat, Aing, ambek kunaon? itu aing bikin baik. Anjing. Terus nyobian digiring ku aki. Ngas ku aing. Terus naha. Ngas. Ya tuh ngas. Emang kunaon? Emang kunaon sama incu nepi ka aki ambek gitu. Itu aing bikin baik kering. Ini naha. Terus apal aya nu nempel, naha ku aki diantar. Coba ku aing banyak bisa. Bisa. Kunaon energina. Ya maka ayeuna urang ikhtiar ya. Minta mana anjing.
nyokot rambut itu aing. Naon tujuanana? Supaya nurut gitu. Tidak bisa. Ya ayeuna ieu kan itu ikhtiar. Bade dikeluarkeun, bade dibersihan. Kabeh di awak. Abdi Riki, di Bandung. Dari Incu Aki, bade dibersihan. Nah, sok. Ayeuna Abdi keluar heula. Mau aing. Mahal bersihan Kumaha bersihanana mun laki. Mau aing. Mau karunya itu aing. Nya, mata karunya. Ayeuna mun aya aki di jero, moal bisa dibersihan. Sok. Kalau tadi halangan ku aki. Nya. Maka sok ayeuna keluar heula ku abdi dibersihan insyaallah. Orang ikhtiar. Assalamualaikum. Mau aing mau. Mau aing mau. Mau aing mau. Mau aing mau. Ya berarti aki mah lain tika ruhuna. Karunya aing. Hah? Nah, atuh mun Karunya tuh ceneng. sok syahadat mun bener karuhuna. Aing bisa. Sok syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah. Sok mun bener karuhuna naha ngahalangan. Yang coba jadi bersihan. Sok. Tega gitu ningali incu gering wae. Ya, Tuh kan, nah itu di halangan. So, keluar ayeuna. Assalamualaikum. So, keluar. Keluar. So, niat keluarin yang ada di badan. Baca syahadat. Tarik keluar. Allah. Oh, tarik keluar. Duduk sekaligus. Nah. Oh, ibunya istighfar. Istighfar ibunya istighfar. Istighfar. Istighfar terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus baca itu ya. Ikhlas semua energi negatif yang dari badan dikeluarin ya. Terus baca. Allahumma astagfirullah. Jangan ditahan kalau mau keluar. Jangan ditahan bu. Terus baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca. Astagfirullah. Astagfirullah.
Astagfirullah. Astagfirullah. Boleh ambil air minum? Harus istirahat. Lawan. Lawan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu inna baca bismillah. Pak, berikan Pak. Suruh minum, baca bismillah, suruh minum. Bismillah. So, bismillah, minum. So, sugestinya udah hilang. Harus yakin Allah menyembuhkan semua. Menyembuhkan penyakit yang ada di ibu. Kalau ibunya nggak yakin, pasti balik lagi. Gitu. Harus yakin. Harus ikhlas. So, pokoknya mau itu isian dari orang ataupun yang nempel, ikhlas, lepasin dulu. Jangan ada yang ditahan. Karena emang ada pegangan dari orang. Ya. Ya saha. Gua jaga. Saha ngaranna. Siapa namanya? Siapa namanya? Siti. Dari mana Siti? Kalau ngejaga mah bukan gini. Bukan gini caranya. Ya. Biar dia mati. Buat apa? Udah aku tarik tangannya ini. Ini yang ditarik. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Kakinya. Hah? Udah gua tarik. Siapa yang nyuruh? Emang Allah bisa matiin orang, matiin manusia? Ada perjanjian apa sih? Cok, ada perjanjian apa? Gak ada perjanjian. Ya terus? Gak mungkin. Itu ditaliin. Biar dia mati. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Orang. Siapa? So, kalau benar Siti yang ngejaga, nggak Aku akan. bukan yang jaga. Nah, tadi bilang yang ngejaga. Aku bukan yang jaga. Tapi aku yang disuruh. Siapa yang nyuruh? Orang. Keluar sekarang. Gak. Keluar. Biar dia mati. Keluar. Ngapain kamu ngobatin? Keluar. Mau keluar secara baik-baik atau sama saya dibakar di dalam? Lu aja bego. Mau ngobatin. Makanya sekarang saya bicara baik-baik. Sok keluar. Nggak Nggak. perlu takut. Yang ini yang nyuruh. Lihat. Ini. Hah? Yang ini yang nyuruh. Ya. Hah? Makan sok keluar. Gak. Dia aku tarik semua. Biar mati. Ya udah kalau kayak gitu, saya udah bicara baik-baik. Kalau Siti tetap keras, ya udah, jangan salahin kalau Dia ingin mati. jangan salahin saya kalau Siti saya bakar di dalam. Siap? Siap? Siap nggak?
Lihat mata saya luntur ilmu kamu. Udah bisa apa sekarang? Bego lu. Dulu. Udah nggak bisa apa-apaan. Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Batin orang ini. Ngapain? Ya saudara gua. Kewajiban saya dikasih suatu kelebihan sama Allah untuk nolong orang yang membutuhkan. Kalau saya nggak ngegunain, berarti saya dosa banget. Ini udah kewajiban saya, nolong orang. Apalagi yang mau dicabut nyawa saya enaknya kayak gitu. Biar dia mati. Pisah sama suaminya. Apa Kelar. untungnya? Tahu. Apa untungnya? Buat kamu apa untungnya buat Siti? Saya dapat duit. Dapat duit apa? Ini kelar lu mati. Nggak percaya? Lihat. Lihat ini. Udah siap kan ngebunuh lu? Ya, apa untungnya buat lu? Dapat duit dari mana? Dari yang nyuruh. Ini, lihat yang nyuruh udah siap ngebunuh lu. Untungnya apa? Sekarang kalau Siti baik-baik, sama saya dijaga. Yang nyuruh biar urusan saya. Biar urusan saya. Siti aman. Sengaja. Dia nyuruh. Biar mati. Apa untungnya? Oke, dia dapat duit, Siti dapat apa? Yang dapat duit mah dia, bukan Siti. Ya. Dia majikan saya. Majikan setelah tugas Siti beres, Siti dibunuh. Majikan di mana? Kalau dia mati, Iya. suaminya dibuat benci sama dia, tahu? Tahu? Mau keluar enggak? Sebelum saya masukin ini, Siti hancur. Mau keluar enggak? Mau keluar enggak? Kalau saya masukin ini, Siti hancur. Mau keluar enggak? Ini peringatan. Sebelum saya benar-benar ngancurin Siti. Ini badannya udah saya tali semua. Bisa saya lepas atas izin Allah. Suaminya juga. Bisa saya lepas atas izin Allah. Siti hancur, ikatan pasti lepas sendiri. Enggak. Kata siapa? Nggak percaya? Saya lepas. Nih. Nggak percaya? Ini atas izin Allah. Emang Siti siapa? Saya penjaga kuburan. Sebelum saya masukin ini, Siti mau keluar nggak? Saya disuruh cuma untuk bunuh dia. Tahu? Biar dia sakit enggak sakit. Apa? Ya. Sekarang terserah. Siti mau keluar atau enggak? Biar dia benci sama suaminya. Mau keluar atau enggak? Atau saya hancurin di dalam? Udah nggak ada ikatannya. Terus apa lagi? Apa lagi? Tinggal Siti yang saya hancurin. Mau? Nggak usah nangis, pura-pura. Udah gagal kan? Tolol manusia ini, tolol. Lu yang tolong. Minta diobatin. Siti yang bodoh, mau aja disuruh kayak gitu. Sama aja Siti cari mati. Udah enak hidup bebas. Gue udah 2 tahun di sini. Tahu? Kemarin emang kenapa? Mau 2 tahun, mau 10 tahun juga.
biar semua orang benci sama dia. Iya. Insya Allah sekarang mah mau. Fotonya saya taruh di kuburan. Biarin saya bakar sekarang, mau lihat. Fotonya saya bakar sekarang, mau lihat. Hah? Mau lihat? Sekarang mau apa? Lihat. Apalagi? Hah? Apalagi senjata Siti? Saya cuma disuruh bunuh dia pelan-pelan biar bisa sama suaminya. Tahu? Iya, sekarang saya bicara baik-baik. Siti mau keluar secara baik-baik atau secara paksa? Saya kasih kesempatan. Karena saya menganggap Siti sama-sama ciptaan Allah. Makanya saya nggak langsung membunuh. Saya masih menghargai. Tapi kalau Siti keras, Di badannya saya kasih belatung. nggak apa-apa. Belatung apa? Belatung mah dari badan Siti. Banyak. Iya. Siti keluar hilang semua. Sekarang gitu aja. Siti mau keluar baik-baik atau mau secara paksa? Biar semua benci sama dia. Mau keluar baik-baik atau secara paksa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sok. Saya masih kasih kesempatan. Keluar sekarang. Oh, gitu. Kang, pegang aja dulu Kang, sebentar. Tarik keluar ya. Baca Al-Fatihah, Kang. Tarik keluar, Kang. Teh, istighfar teh. Istighfar. Astagfirullah. Sok minum lagi. Insya Allah udah. Tolong di minum. Soalnya udah lemas banget dia. Oke, sahabat. Jadi emang apa ya? Emang ada satu sosok yang nempel gitu karena perilaku Ibu Siti sendiri. Emang dia bilang tadi disuruh gitu kan, tapi itu untuk memanipulasi aja. Sebenarnya emang nggak ada yang menyuruh gitu. Kalau yang dia bilang foto segala macam, itu mah sosok ini yang ibaratnya ngambil media itu sendiri gitu. Jadi bukan karena disuruh orang atau lain-lain, karena emang nggak suka sifatnya dan apa karena ada bentrok juga sama isiannya. Mungkin pernah dikasih air doa, makanya makin marah. Jadi efeknya juga mau merusak kehubungan suami istri ya, suami istri gitu. Dan pada saat terakhir Ibu Caroline marah, mungkin bapaknya juga kelepasan ya. Iya, Jadi udah lepas batas. kontrol. Karena udah lewat batas. Ya. Saya udah pun nahan sabar. Kalau masih di batas itu sih Ya. saya masih bisa. Jadi karena lepas kontrol, jadi terjadilah seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang semua udah keluar. Tinggal pemulihan
Ibu Karolin aja karena emang lemas banget gitu. Kalau masalah ikatan-ikatan tadi udah janji dia sih karena keselnya jadi pengen ngebunuh segala macam. Cuman apa ya, karena energinya kurang mampu ke situ sebenarnya, jadi makanya sampai sekarang alhamdulillahnya Bu Karolin masih bertahan gitu. Itu cuma ancaman-ancaman jin aja sebenarnya. Jin itu emang apa ya, sering melakukan tipu daya dan juga emang sifatnya juga mau mengadu domba. Seperti tadi ngomongnya disuruh atau apa mertuanya Ibu Karolin nggak suka atau gimana, itu cuman mengadu domba aja, sebenarnya nggak ada hal seperti itu. Gitu aja sih sahabat, ya mungkin pelajaran juga buat semua, karena di saat kita berbuat kesalahan bukan cuman manusia doang yang nggak suka gitu. Kadang alam jin juga ada yang nggak suka dengan sifat kita, bahkan ada juga di saat kita berbuat dosa segala macam, jin ada yang suka malah menambah kita berbuat yang lebih dari sebelumnya gitu, berbuat dosa lebih dari yang sebelumnya. Makanya ya kita sebagai manusia banyak istighfar lah, memperbaiki diri masing-masing gitu. Sama halnya kita ke manusia harus berbuat baik, begitu juga ke sosok-sosok jin itu sih. Jadi jangan sampai ada batasan gitu ya, kita kan sama-sama ciptaan Allah lah, jadi nggak usah ada batasan-batasan, kita harus saling menghargai semua. Di saya ada nggak nih? Nempel nggak ke saya nih? Kalau di Akang ada satu sosok aja sih. Kan saya waktu pertandingan RT main bola, Iya. jatuh kan di Seleo. Nah, PRT saya kan emang orang Garut, masih satu darah kan sama bapak saya. Iya ya. Nah, saya diurut sama dia, terus diisi sama dia. Saya madep ke sana, dia dari belakang terasa panas ya, pasti gitu ya. Ya makanya saya bilang bukan dari luhur, dari karuhun gitu ya. Ya karena emang nggak ada jalurnya. Ya mungkin tadi jawabannya ya karena dikasih orang, tapi emang bukan karuhun. Cuman yang ngasih udah meninggal. Ya Sempurnain aja lah. sempurnain aja paling. Soalnya sosok yang ngasih juga kalau saya lihat, ibaratnya gini, balik lagi ya, jin itu penuh tipu daya. Kadang dia bisa menyerupai jadi siapa aja. Nah kalau orang yang nggak bisa melihat wujud aslinya, pasti menganggap itu benar semuanya karuhun atau leluhur gitu kan. Padahal wujud aslinya bukan, itu cuman perubahan wujud aja gitu. Jadi mau dilepas aja. Pas saya kan biar nggak ada beban. Oke. Akang harus ikhlas ya. Ikhlas. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula. Tiap tarikan napas baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dibaca aja kan. Sip. Udah. Teteh gimana rasanya sekarang? Enak sih, ini kan tangan ini emang udah ada berapa bulan ini kaku. Aku sekarang? Enggak, ini kaku banget demi Allah. Ini kemarin itu kayak orang terkilir. Iya. Udah diurut berapa orang nggak bisa. Ya alhamdulillah kalau sekarang. Alhamdulillah. Tapi Ini. gimana sekarang?
kaki ya enakan, cuma kayak dingin gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi masih Cuma dada kan sakit banget ya. sekarang Udah enggak sih, Udah enggak. enteng. Cuma kepala aja yang masih. ya. Karena kan Sakit. tadi apa ngeluarin energi besar, jadi otomatis Ini biasanya ini diginiin tuh, ini diginiin nggak bisa. sakit ya. Sekarang mah bisa Ini ya. kayak orang, namanya kayak orang ditali segini doang, tapi ditali dan diginiin nggak bisa. Jadi kalau digini tuh sakit. Terus kalau megang anak gini kan, aduh bang pelan, ini sakit. Sekarang gimana? Enggak sakit sama sekali. Ini 2 jari ini Iya. sama ini biasanya kan ini yang ujung ini sakit, ini enggak. Makanya dari tadi saya Biasanya kaki berat, sekarang coba berdiri. Enggak. Coba berdiri. enggak, enteng, udah dirasain kan beda gitu. Makanya dari tadi saya ngeraba kok Ya alhamdulillah, berarti doa kita terkabul sama Allah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi emang gitu, tadi emang ada ikatan-ikatan. Untungnya tadi kita pancing apa aja media dia bukain semua. Kalau itu kiriman itu nggak bakal dibukain karena rahasia gitu kan. Ini tadi karena bukan kiriman, kita buka, kita gali, dia kasih tahu ada foto, ada ini, ada ikatan, jadi gampang gitu. Intinya Cuman sih. setiap kesurupan ngomongnya sama kayak gitu. Gimana? Jadi kayak Itu ada media itu Oh iya. jadi Bilangnya aku udah dibuat sama keluarga saya. Nah, itu manipulasi. Emang kan gitu. emang kan tujuannya balik lagi tadi dengar mau misahin. Ya alhamdulillah sekarang udah dikeluarin. Ya untuk masalah itu mah ya Teteh tahu sendirilah apa yang harus diperbaiki dalam hidup Teteh dari sifat dan segala macam. Coba diperbaiki. Dikasih cobaan seperti ini, ibaratnya Allah nyuruh kita ngaji diri. Semua musibah datangnya dari diri sendiri, gitu kan. Kita cari penyebabnya apa, sifat kita seperti apa nih, sampai sosok jin ini segitunya pengen apa mutusin hubungan dan segala macam, suka gitu. Sekarang balik lagi ibadah yang kurang, coba itu yang kita tingkatin. Sahabat, alhamdulillah ikhtiar kita udah, proses ikhtiar udah kita jalani semua, dan alhamdulillah juga Bu Carolina juga udah merasakan perubahannya ya Bu ya, iya. merasakan perubahannya. Ya mungkin satu pesan aja buat ibu atau buat semua, ya balik lagi lah, kita dikasih cobaan, balik lagi kita ngaji diri, karena ada sebab ada akibat. Jangan kita mencari kesalahan orang dulu sebelum mencari kesalahan dalam diri kita sendiri gitu. Karena apa yang terjadi sama kita pasti penyebabnya diri kita juga. Intinya di situ sih. Ya mungkin itu aja sahabat. Ya kita ketemu lagi di pengobatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada temen juga yang nama Mbak Sarah lah, nggak usah kita ini ya. Mbak Sarah itu bilang, kok lu beda banget sih Lin, atau mungkin ada apa nih sama diri lu nggak bisa gue ceritain gitu kan. Akhirnya aku bilang kenapa Mbak, akhirnya dia bilang ya nggak, karena lu beda banget, ini antara kiriman atau ada yang di diri lu ini beda gitu. Yang gue lihat ini sekarang lu berbeda banget, muka lu tuh kayak kusem hitam gitu, nggak tahu kenapa, apa ketutup atau apa gitu, nggak ngerti juga gitu. Akhirnya beliau cuma nggak nyeritain. Akhirnya aku bilang ya udahlah, coba Mbak, aku juga ingin, ya cobalah cari orang yang tepat, jangan sampai maksudnya nanti jadi fitnah dan suuzon. Akhirnya aku coba telusurin gitu, sama siapa sih aku, harus sama orang yang tepat juga gitu kan. Tangan ini asalnya nggak pernah bisa berdiri seperti ini, selalu begini, karena emang kalau dipegang juga ini sakit, tulang tengah ini sakit. Tapi alhamdulillah sekarang kayak jempol ini udah bisa diginiin, asalnya sakit banget ini juga. Dan tadi
udah berapa hari sih emang anak aku juga kalau nimpa ke perut, aku bilang jangan nimpa ke perut sakit, tapi alhamdulillah ini pun dipegang udah nggak sakit ya gitu, dada juga, cuma mungkin kepala lah masih capek kayak pening gitu, masih muter-muter gitu, cuma beda banget, kayak lemes sih tapi enteng juga sih badan, alhamdulillah gitu. Sangat bersyukur saya karena masih dikasih kesembuhan sama Yang Maha Kuasa. Saya terima kasih banget nih sama timnya Kang Riki. Awalnya saya ngubungin tim Rolly Magic ini dari teman lah ya, kayak ngasih tahu gitu kan, ada Ustadz gitu kan. Beliau coba nyaranin gitu kan, cobalah karena saya lagi sibuk-sibuknya gitu kan, cobalah hubungi tim Rolly Magic ini, coba kamu lihat ini YouTube-nya, ini emailnya, beliau lah yang ngasih tahu semuanya gitu kan. Kenapa selama ini saya sering sakit, sering ini, beliau lah yang selalu nyaranin saya harus berbanyak zikir, sholat gitu kan. Akhirnya saya konsultasi sama suami gitu kan, emang saya udah berobat juga ke dokter, kemana-mana saya udah berobat, memang nggak ada perubahan sama sekali gitu kan. Saya coba sampai di baratnya sama suami itu, puncak-puncaknya kemarin itu di baratnya kayak orang mau bunuh-bunuhan tuh, bener-bener depan anak, mungkin nggak wajar ya depan anak kita ngelakuin kayak gitu. Tapi ya udah, orang itu udah terjadi gitu kan. Saya konsultasi sama suami, saya bilang sama suami, coba gimana kalau kita konsultasi begini, bilang ke Ustadz begini, ayo yaudah yuk mending ke rumah aja, nggak usah kesana, sekalian dilihatin di rumah, takutnya ada apa gitu. Ya akhirnya ya udahlah gitu, hanya ya datanglah tim Rolly Magic ini, alhamdulillah gitu kan, dari mulai tangan jempol saya tuh akhirnya selama 6 bulan itu mungkin nggak bisa gerak, selalu sakit kayak diikat, tangan yang sebelah kiri juga sama gitu, udah berusaha diurut, coba berobat sana sini udah gitu. Cuma ada temen yang ngomong, kok ngelihat lu beda ya Lin, kenapa gitu, lu kayak ketutup banget, hitam banget, kenapa sih? Gue ngelihat lu kayak beda lah gitu. Hanya kenapa? Hanya dari temen ini, aku coba tanya ke temen ini, terus temen ini emang juga ahli zikir ya, rajin sholat gitu kan, coba. Hanya beliau emang aku cuma dikasih air minum, terus aku minum, suruh ngeliat gitu kan apa gitu. Akhirnya mungkin berbeda ya dengan sama Kang Uhu yang ceritain gitu kan, karena ya udahlah, mungkin udah alhamdulillah udah hilang semua gitu, sakit juga di badan udah alhamdulillah gitu kan. Cuma ya itu emang mungkin dari diri sayanya, mungkin harus memperbaiki diri, yang asalnya kurang sholat sekarang harus rajin sholat, harus rajin ibadah. Saya udah sering ninggalin sholat, insyaallah dengan ada kejadian kayak gini kita memperbaiki semua gitu.